datang di channel Mas Kimia. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal TKA Kimia, teman-teman. Yang pengen lihat pembahasan nomor 1 sampai 9 ada di part 1 dan 2 ya. Ini sudah kakak bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Langsung aja tanpa lama-lama. Dalam industri kimia, reaksi water gas shift WGS digunakan untuk menghasilkan gas hidrogen dari gas alam atau batu bara melalui reaksi keseimbangan berikut. Nah, untuk memaksimalkan produksi gas hidrogen melalui reaksi WGS, kondisi operasi yang perlu dipertimbangkan adalah suhu, tekanan, dan penambahan reaktan atau produk. Manakah kombinasi kondisi operasi yang paling tepat untuk menggeser keseimbangan reaksi WGS ke arah pembentukan produk, yaitu H2 dan CO2? Nah, gimana nih teman-teman? Perhatikan ya. Di sini di semua pilihan dia fokus ke suhu dulu. Suhu rendah, suhu tinggi gitu ya. Nah, memang efek suhu terhadap keseimbangan apa sih, Kak? Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Kakak kasih cara yang simpel ya. Kalau suhu ya, suhu itu dilihat delta H-nya teman-teman. Ya. Nah, delta H-nya ini kan tandanya negatif nih. Ya kan? Tandanya negatif berarti kanan minus, kiri plus gitu. Ya. Nah, nanti kalau delta H-nya positif, nanti kanannya plus, kiri minus gitu ya. Nah, biar gampang gitu aja. Nah, kalau kita pengen memaksimalkan biar geser ke produk, artinya kita pengen menggeser ke kanan dong, ya enggak? Nah, cara menggeser ke kanan adalah karena di sini minus, maka suhu diturunkan. Ya, suhu diturunkan. Gitu teman-teman, ya. Nah, berarti kalau suhu dinaikkan gimana? Suhu dinaikkan dia akan gesernya ke plus, ke arah kiri gitu. Ya. Nah, Kak bingung Kak. Oke, misal kita punya reaksi A plus B menjadi C. Gitu ya. Diketahui delta-nya positif. Berapapun nilainya, pokoknya selagi dia positif, berarti yang kanan ini plus, yang kiri minus gitu teman-teman. Nah, sehingga kalau suhunya dinaikkan, suhu naik, dia keseimbangannya akan geser ke yang plus, ke arah kanan gitu. Nah, kalau suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke yang minus, ke yang kiri. Kebalikan dari yang delta H-nya negatif ini, gitu ya. Nah, maka nomor 10 ini kita sudah dapat ya. Pilihannya adalah yang antara B, D dengan E. Nah, A dengan C dicoret, gitu ya. Oke, kemudian tekanan. Nah, sebenarnya tekanan ini nanti berbanding terbalik dengan volume ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau punya tekanan ya, tekanan naik, itu nanti volume akan turun. Gitu. Ya, kebalikannya kalau tekanannya turun, volume akan naik. Gitu. Ya. Nah, nanti efeknya apa terhadap pergeseran keseimbangan? Nah, kalau tekanan naik, volume turun, nanti dia akan geser ke total koefisien gas yang lebih kecil. Kalau tekanan turun, volume naik, keseimbangan akan geser ke total koefisien gas yang semakin besar, yang lebih besar, gitu teman-teman, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di kiri ini CO gas, H2O gas, koefisiennya adalah 1 dan 1. Ya kan? Kalau nggak ada tulisannya kan 1. Di kanan CO2 dan H2 ini juga gas, koefisiennya adalah 1 dan 1. Maka di kiri koefisien gasnya adalah 2, di kanan koefisien gasnya juga 2, gitu kan? Nah, artinya sebenarnya tekanan tinggi maupun tekanan rendah nggak berpengaruh terhadap pergeseran keseimbangan untuk reaksi ini. Gitu teman-teman. Ya. Tuh Kak, gimana sih? Oke, tak kasih soal. Nih ya, ini contoh soal yang lain. Nih, reaksi keseimbangan amonia untuk pembuatan urea bersifat eksoterm yang berlangsung pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan 30 atm. Perhatikan, ini kan persamaan reaksi ya teman-teman ya.
Nah, kalau persamaan reaksinya seperti ini, di kiri kita punya gas N2 dan H2. Total koefisiennya adalah 1 dan 3. 1 tambah 3 berapa? 4, gitu. Di kanan cuma ada NH3 dan gas, maka koefisiennya kan 2. 4 dan 2 lebih besar siapa? 4 kan? Gitu. Sehingga kalau pengen geser ke kanan, caranya, kanan kan koefisiennya lebih kecil ya. Nah, kalau pengen geser ke kanan, caranya volumenya diperkecil atau tekanannya dinaikkan, gitu. Kalau pengen geser ke kiri, kiri kan koefisiennya lebih besar nih. Maka caranya tekanan diturunkan atau volume dinaikkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga tekanan sebenarnya nggak begitu berpengaruh gitu ya. Nah, baik tekanan rendah, tekanan tinggi, nggak ada masalah ya. Nah, sebenarnya kalau dari sini di pernyataan E, dia bilang tekanan tidak berpengaruh, ini benar ya. Nah, cuman kalau kita cek lagi lebih jauh, kita belum mempertimbangkan efek konsentrasi ya. Nah, mengurangi konsentrasi gas CO2 dan H2 secara berkala. Mengurangi konsentrasi gas CO2 dan H2 secara berkala. CO2, H2. Nah, kalau yang kanan dikurangi teman-teman, nanti dia akan geser ke kanan. Ya. Sebaliknya, kalau yang kiri dikurangi, akan geser ke kiri. Nah, jadi mungkin di sini bisa-bisa aja sih, ya, bisa-bisa aja. Kalau yang D, menambahkan gas CO dan H2O secara terus-menerus dan mengurangi gas CO2 secara berkala. Nah, kalau ditambah, itu misalkan yang ditambah kiri, dia akan geser ke kanan, teman-teman. Kalau yang ditambah kanan, gesernya ke kiri. Nah, jadi penambahan dan pengurangan ini, intinya dia akan geser sesuai yang kurang, sesuai yang lebih sedikit, gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ini pun juga benar, ya. Menambahkan gas CO, H2O, terus-menerus, gas CO2 secara berkala, ya. Nah, maka kalau menurut kakak sih, yang paling benar ya antara B, D, dengan E gitu ya. Nah, karena ini soal cuman prediksi ya, yang buat juga bukan kakak. Menurut kakak soal ini juga kurang valid ya. Nah, yang B salahnya adalah tekanan rendah, seharusnya dia tidak berpengaruh, tapi sisanya ini oke. Yang D tekanan tinggi, seharusnya dia tidak berpengaruh, tapi sisanya oke. Yang E, nah ini benar sih, benar. Nah, yang lain ini juga benar ya. Katalis itu tidak menggeser kesetimbangan, dia hanya mempercepat reaksi untuk mencapai kesetimbangan ya. Nah, jadi kalau kata kakak sih, kakak lebih prefer jawabannya E ya. Nah, cuman minusnya adalah yang E ini nggak ada efek penambahan atau pengurangan gas, produk maupun reaktan gitu ya. Nah, bingung nggak? Ya, semoga bisa ngikuti ya, itu nomor 10. Nah, kalau mau nyoba yang ini, coba. Agar reaksi geser ke kanan. Geser ke kanan kan berarti tekanan naik, volume turun, ya nggak? Tekanan diperbesar, oke. Ditambah katalis tadi nggak geser ya. Temperatur diperbesar, nanti volume diperbesar, salah. Gas amonia dikeluarkan, tekanan diperkecil. Nah, ini tekanan diperkecil salah ya. Tekanan diperkecil salah, volume diperbesar salah. Nah, berarti pilihan kita tersisa A, B, C. Temperatur diturunkan, perhatikan. Di sini eksotermis ya. Kalau eksotermis berarti delta H-nya negatif kan? Nah, kalau delta H negatif, kanan minus, kiri plus gitu ya. Nah, berarti yang benar adalah A, teman-teman. Tekanan diperbesar, temperatur diturunkan. Nah, ya itu contoh soal di luar prediksi ya, teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 11. Asam lemah H3PO4 dengan konsentrasi 0,1 molar mengion menurut reaksi berikut. pH asam fosfat tersebut adalah H3PO4 itu adalah asam fosfat ya teman-teman ya. Ditanya pH-nya. Yang namanya asam pH itu pasti kurang dari 7 ya teman-teman ya. Maka bisa dipastikan D sama E ini salah gitu ya teman-teman ya. Oke. Loh Kak banyak banget KA-nya. Nah, khusus materi SMA, kalau ada 3 KA seperti ini, cukup gunakan KA yang satu aja. Ya, itu kalau materi SMA.
Kalau di materi olimpiade sih biasanya ya harus dipakai semua, ya lebih ribet dan lebih detail ya. Nah, cuman kalau untuk TKA seperti ini cukup pakai rumus awal ya. Nah, untuk asam lemah H+ sama dengan akar Ka1 aja, yang lain nggak usah dipakai, dikalikan molaritas asam. Gitu teman-teman ya. Nah, akar 6,9 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 0,1 sama dengan akar 6,9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, akar 6,9 ini pun juga nggak bagus ya angkanya ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi ini prediksi yang buat juga bukan kakak. Biasanya kalau soal UN sih bisa dikerjakan tanpa kalkulator ya. Nah, di sini akar 6,69 ini bukan angka cantik ya. Nah, karena di sini pilihannya 2,6 ya. Dan 2,6 kalau dikuadratkan itu sekitar 6,76 ya, sekitar itulah ya. Anggap aja di sini 2,6 ya. Akar 6,9 anggap aja 2,6 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini baru H+-nya ya teman-teman ya. Yang ditanyakan kan pH. pH itu apa? Minus log konsentrasi H+ gitu kan. Nah, minus log 2,6 kali 10 pangkat minus 2. Gitu teman-teman. Udah bisa kan ngitung pH? Nah, ini kan minus 2 gitu kan. Langsung aja. Pokoknya langsung pangkat dari 10-nya ini dipakai 2. Nah, terus dikurangi log 2,6. Udah gitu aja ya. Nah, itu menentukan pH. Kalau teman-teman udah belajar banyak di materi asam basa, harusnya sudah terbiasa. Ya. Nomor 11 jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Wah, hitungan ini agak panjang ya, khususnya nomor 10 tadi ya. Oke, nomor 12. Perhatikan gambar percobaan titrasi larutan HCl oleh NaOH berikut. Nah, jika diperlukan 5 mili larutan NaOH untuk menetralkan 25 mili HCl 0,01 molar, maka massa NaOH yang terdapat dalam 5 mili larutan NaOH tersebut adalah... Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Nah, titrasi walaupun kelihatannya ada gambar-gambar kayak gini, tapi tidak seribet yang dibayangkan ya teman-teman ya. Nah, dia cuman stoikiometri biasa. Ya, perhatikan. NaOH ditambah HCl itu kalau bereaksi nanti hasilnya adalah NaCl plus H2O. Udah, gitu aja ya. Sehingga kita punya perbandingan NaOH dan HCl kan 1:1 ya. Perbandingan molnya. Ya. Nah, berarti ketika titrasi nanti, sesimpel kita hanya akan menggunakan rumus mol. NaOH akan sama dengan molnya si HCl. Udah, gitu aja. Gitu. Ya. Nah, perhatikan, HCl di sini 0,01 molar 25 ml gitu kan. Nah, perhatikan, teman-teman udah belajar molaritas ya. Molaritas adalah mol per volume, gitu ya. Nah, berarti kalau mau mencari mol gimana? Molaritas dikalikan volume. Gitu aja kan? Nah, molaritas itu adalah mol per liter. 0,01 mol per liter dikalikan 25 ml. Nah, ini liternya dicoret aja teman-teman. Literally, hehe. Dicoret aja. Nah, 25 dikalikan 0,01 berapa? 0,25. Nah, ini kan yang dicoret liternya doang ya teman-teman ya. Maka kita masih punya milimol gitu. Ya. Nah, sehingga mol NaOH akan sama dengan 0,25 milimol. 0,25 milimol ini sama aja gini teman-teman. 0,25 dikalikan 10 pangkat minus 3 mol. Gitu. Ya. Simpel ya. Milimol itu maksudnya 1/1000 mol teman-teman ya. Nah, maka 0,25 milimol ini sama dengan 0,25 kali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu. Nah, kalau mau mencari massa NaOH, gimana? Nah, kan teman-teman punya rumus ya, mol sama dengan massa per mR gitu kan. Nah, berarti kalau mau mencari massa, mol dikalikan mR.
Nah, NaOH, ml-nya berapa? Na 23, O 16, H 1, ya kan? Berapa? 40 ya. Nah, ml-nya adalah 40 gram per mol gitu. Nah, berarti massa NaOH adalah 0,25 kali 10 pangkat minus 3 mol dikalikan 40 gram per mol. Gitu, teman-teman. 40 dikali 0,25. Ayo, bisa nggak? Ayo, ayo, ayo. 0,25 kan enggak ya? Seperempat ya, teman-teman ya. Ya kan? Seperempat kali 40 kan 10 ya. 10 kali 10 pangkat minus 3 gram. Nah, artinya kita akan punya 0,010 gram. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu, teman-teman. Iya. Bisa diterima? Simpel ya? Wah, simpel banget gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan bahas soal nomor 13, 14, dan seterusnya di video-video yang lain. Coba, ada yang bisa nggak nomor 13 jawabannya apa? Teman-teman tolong banget ya dibantu like, komen di video ini ya, sehingga kakak tahu seberapa bermanfaat video ini. Ada pertanyaan juga boleh banget. Di-share ke teman-teman yang lain juga boleh, sehingga niat baik kakak tersampaikan lebih luas lagi dan teman-teman ikut berkontribusi dalam niat baik tersebut. Sekian dari kakak. Terima kasih.